Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Guys, demo besar bulan Agustus teman-teman sudah makin dekat dan tanggalnya sudah diumumkan, yaitu tanggal 27 Agustus. Hal ini diumumkan langsung teman-teman oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang buka suara terkait perizinan aksi unjuk rasa warga yang akan digelar pada 27 Agustus 2026. Nah, ini teman-teman ya, Pak Pramono selaku Gubernur DKI mengizinkan dengan beberapa syarat, yaitu tidak anarkis. Teman-teman, demo-demo memang seringkali ya berakhir anarkis bahkan chaos. Kita masih ingat bagaimana demo besar Agustus tahun lalu memakan sejumlah korban, yang paling terkenal ada almarhum Afan yang ya sangat tragis teman-teman, terlindas teman-teman. Dan saya tidak mau mengungkit luka lama, tapi teman-teman bisa cek saja sendiri ya ceritanya. Yang jelas demo besar bulan Agustus kali ini teman-teman ya diperkirakan akan jauh lebih besar daripada demo besar Agustus tahun 2025. Ya, ini bakal menyita perhatian publik juga teman-teman, dan saya rasa TNI Polri harus benar-benar cekatan siaga 1. Jangan sampai para penyusup ini berhasil ya mengobok-ngobok antara demonstran dan juga pengamanan polisi atau TNI. Nah, kalau sudah chaos ya nggak akan ada lagi yang bisa mengendalikan, apalagi ya di tengah Indonesia mungkin saat ini sedang banyak masalah teman-teman ya. Di Kalimantan sedang terjadi pembakaran di beberapa titik, beberapa daerah juga terjadi bencana. Apalagi ya saat ini mungkin ekonomi kita juga sedang ditertekan oleh asing. Jadi mungkin masyarakat mudah tersulut emosinya. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan dulu pernyataan resmi baik dari pemerintah Provinsi Jakarta, dari Istana, dari BIN TNI Polri terkait antisipasi chaos besar bulan Agustus. Yuk kita simak informasi selengkapnya. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR, dan akhirnya difasilitasi. Dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan. Satu lagi, Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia
tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Ruby. Alis dulu. Hei, Bang, di pantai gua ini kan kuning, Bang. Iku gua loh. Lo wis ngene wis cukup, wis. Wis. Ah. Wis sih ae. Di sini. Ini ada jam 9 dari pagi jam 1 siang. Habis. Iku dengan era iki Mungkin bisa dijelasin nih kapan tiba di depan gedung DPR ini dan tujuannya apa sih Mas? kita berangkat kemarin datang ke 20 jam 1 siang dari Pati sampai ke gedung DPR RI tadi ya jam 9 pagi. Kami datang ke sini memberi dukungan ya kepada kawan-kawan dari Bogor dan Jakarta yang kemarin yang inisiator ya aksi demo 27 Agustus itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Kami datang ke Pati untuk memberi dukungan. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia ketemu di posko untuk berakomodir. Mengakomodir teman-teman yang lain ya Mas? Selain itu posko juga menerima donasi ya, seperti air mineral, sembako dan lain-lain karena kita juga membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat. Berarti rencananya akan bermalam di depan gedung DPR Mas sampai tanggal 2. Rencana kita bermalam sampai tanggal 27 Agustus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi itu kalau memang tidak ada kendala ya. Sejauh ini kalau boleh tahu tuntutan dari teman-teman sendiri apa sih Mas dalam Ya, nanti? kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMBB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena
teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami, yaitu satu, segera sahkan ya RUU perampasan aset koruptor, dan dua, hukum mati koruptor. Karena korupsi ini merusak bangsa ini ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Berarti teman-teman memandang kalau misalkan RUU perampasan aset ini sudah urgensi untuk disahkan gitu Mas? Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI. Itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Dan tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Ibu Puan agar segera mengesahkan RUU tersebut seperti apa yang disampaikan Bu Puan di media sosial. Semisal nanti tanggal 27 tuntutan dari teman-teman tidak dipenuhi oleh DPR gimana Mas? Ya kita kondisional ya. Yang intinya untuk teman-teman yang ikut hadir jangan anarkis, jangan terprovokasi, jangan merusak fasilitas umum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan cara tertib, damai dan santun. Yang penting tujuan kita tercapai. Biar bagaimanapun keselamatan teman-teman adalah yang paling utama. Rencana itu ada berapa orang Mas? Dan kalau berapa orang kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau saya lihat halamannya segini ya pasti penuh lah. Terima kasih Mas. Siap. Dikenal Bang Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, di mana lembaga adat ini berdiri sejak tahun 1982. Intinya, sebelumnya saya juga salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu buat masyarakat Indonesia khususnya. Kami dari Dewan Adat BAMUS Betawi melihat ada selebaran flyer mengajak masyarakat Pati, Jawa Tengah akan melakukan aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke Tanah Betawi, ke Jakarta. Setiap wilayah punya tuan rumah, setiap kampung ada orangnya. Kita ke Bali, kita hormati yang namanya ada pecalang. Kita ke masyarakat Aceh, kita hormati juga Majelis Nanggro Aceh Darussalam. Lalu kita ke Papua, ada Majelis Rakyat Papua, kita hormati, junjung tinggi terhadap masyarakat adat. Jadi menurut kita, sebagai orang Betawi nih, kita jagain Jakarta yang selalu ingin kondusif, selalu ingin akur-akur aja di Jakarta. Boleh kita semua datang ke Jakarta, ke Tanah Betawi, dalam rangka mencari rezeki, sekolah, lalu aktivitas, bisnis, apa aja nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama bangun Jakarta dengan nilai yang positif. Tapi kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik, menurut kami ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke Tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Kita paham yang namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi itu adalah kebebasan semua menyampaikan hak dan pendapat. Itu dilindungi oleh hukum. Kami dengan senang hati, ahlan wa sahlan, kalau tujuannya baik, menyampaikan aspirasinya dengan niat yang baik. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai bagaimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Kita nggak ada urusan sama politik. Lembaga Adat BAMUS Betawi dari dulu menjaga harmonisasi, kerukunan umat beragama, kerukunan masyarakat etnis yang di Jakarta. Saya kebetulan di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di MUI. Saya juga sebagai Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi. Saya pun masuk di penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi insya Allah Jakarta kita jaga sama-sama. Ya, jangan lagi masuk ke Jakarta kepengennya cuman mau bagaimana itu Jakarta keganggu, dampaknya ke pemerintah, cuman karena sakit hati dan seterusnya.
Saudara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi pada 27 Agustus nanti di gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor. Kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat dari alun-alun Pati menuju Jakarta menggunakan 2 mobil sambil membawa logistik berupa beras dan mie instan untuk kebutuhan selama dalam perjalanan. Total 12 orang ini akan melakukan konsolidasi dengan aktivis lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta 27 Agustus mendatang. Dalam aksinya massa akan menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Berangkat ke Jakarta, minta doanya semoga perjalanan ini lancar ya. Saya himbau kepada masyarakat rakyat seluruh Indonesia untuk hadir ya di aksi 27 Agustus di DPR RI. Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan hukum mati koruptor, karena korupsi di negeri ini sudah akut ya. Sebelumnya pada 13 Agustus lalu, massa menduduki kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, menuntut parlemen daerah menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan DPRD Pati di kantor DPRD setempat bersih tegang karena tidak ada titik temu. Akhirnya anggota DPRD yang tertahan di ruang paripurna dievakuasi polisi. Massa kemudian bertekad menyampaikan tuntutannya di gedung DPR RI agar Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor bisa segera disahkan. Terus selanjutnya masalah Ya guys, sudah kita simak ya informasinya, sangat lengkap. Barusan kita sudah tampilkan pernyataan dari pihak Pemprov Jakarta, teman-teman ya, DKI. Kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari para demonstran, pihak istana ya, dan juga pihak-pihak terkait demonstrasi besar yang akan terjadi bulan Agustus nanti. Kita tentu berharap tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Demonstrasi adalah hak ya, menyuarakan pendapat itu sudah diatur oleh undang-undang, sudah dilindungi, hanya saja tidak boleh anarkis. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.